Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Kali ini kita mau ngadain perbandingan dua buah HTPOC teman-teman ya, hybrid. Jadi buat teman-teman ngapain pakai HTPOC? Lah ini POC loh ya. Ini POC, tapi daripada POC Anda bilang pakai handphone aja, kan handphone nggak ada HT analognya. Ini ada HT analognya teman-teman. 10 watt lagi, ya. VHF, UHF 10 watt analog, ya, dengan POC sekaligus. Ini juga sama, POC global juga analog 10 watt juga. Ya teman-teman, jadi kalau yang bilang POC itu ngapain, tunggu dulu, dilihat POC-nya yang mana ya teman-teman ya. Kalau mungkin POC yang nggak pakai analog, mungkin oke lah, Anda pakai handphone bisa, tapi sama aja. Handphone juga kecepatannya masih lebih cepat POC ya. Untuk komunikasinya lebih cepat POC, untuk connectingnya lebih cepat. Nah, apalagi dengan yang ini, jelas lewat ya HP ya. Meskipun harganya kalau dengan POC ini lebih mahal daripada POC yang lain, karena tingkatannya udah full spec ya. Jadi meskipun ini bukan Android teman-teman, ini POC global, tapi karena mengutamakan kecepatan, makanya dia bukan menggunakan Android operating systemnya. Dia menggunakan kernelnya Linux ya. Jadi untuk itu ya lebih ringan teman-teman, karena ini juga nggak pakai WiFi. Jadi buat teman-teman kalau yang hybrid POC global ini nggak pakai WiFi, jadi mengandalkan kartu teman-teman ya. Nah, ketika jaringan nggak ada, ya udah Anda gunakan analognya. Analognya powerful lagi 10 watt ya, VHF UHF. Kemudian juga bonus, Anda bisa dengarkan airband, dengarkan FM radio, kemudian juga bisa dengarkan frekuensi 800, 500, 600, 700, 800, 900. Bisa teman-teman. Luar biasa bukan? Nah, itu dia. Kalau handphone nggak bisa, hanya POC yang bisa teman-teman. Oke. Jadi karena ini kelas berat, kita juga ngopinya juga harus yang berat teman-teman. Bukan berat banget, tapi artinya kopinya yang luar biasa. Nah, ini kita coba masih dari paralel, ini saya nggak di endorse ya, tapi karena kebetulan kopinya enak, nanti saya sampaikan di link deskripsi video ini juga kalau Anda mau ngopi, dan ini saya rasakan enak banget. Kalau kemarin kita udah nyobain yang Robusta, ya, yang Robusta, Robusta apa ya, Robusta Lampung, ini lebih enak lagi teman-teman. Ini kita nyobain Antiqueya Decaf ya, Colombia Amerika. Colombia Amerika. Nah, ini dia, baca aja ya teman-teman ya, seperti itu. Espresso Roast full wash proses. Jadi bersih prosesnya. Ya, oke. Nanti kita sampaikan di deskripsi video kalau Anda mau kopi ini luar biasa enak banget. Kita nggak pakai gula teman-teman, tapi enak banget, luar biasa. Nah, kita seruput dulu kopinya karena ini enak banget, bener-bener kita nikmati. Dicium pun harum banget. Terus kita seruput kopinya. Bismillah. Luar biasa teman, bener-bener luar biasa. Nggak salah. Memang harga itu nggak bohong ya. Harga itu menentukan kualitas juga. Dan kopi tadi itu kualitasnya luar biasa, enak banget. Oke, karena kelas berat, kita udah ngopinya juga mantap. Langsung aja kita balik kameranya, adakan perbandingan antara Talcom TC988 Plus 6 band dan SMP PDC 998 Pro, sama juga 6 band juga, tapi dia nyebutinnya full band gitu ya. Jadi
Kalau yang satunya TC 988, yang satunya PDC 998. Jangan salah. Jadi kalau yang SMP itu 9-nya 2 kali baru 8. Kalau yang Telkom 9-nya sekali, 8-nya 2 kali. Jadi seperti itu teman, bedanya di situ. Nah, langsung aja kita adakan perbandingannya. Nggak perlu lama-lama karena ini sebuah POC dan kita udah review. Tentunya kita hanya mengulas kembali mana-mana yang penting untuk bisa kita ketahui perbedaannya. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, dua POC ini beda harga, beda kualitasnya ya. Jadi mungkin ada beberapa kualitas yang berbeda di antara keduanya. Kita hidupin aja ya. Yang ini yang sebelah kiri saya adalah Telkom TC 988 Plus. Yang sebelah kanan SMP PDC 998 Pro. Kita hidupin. Ini kedua-duanya kita nggak pasang SIM card ya. Jadi dia akan tidak nggak akan login ke server ya. Tapi ini kita akan bahas perbandingannya antara yang PDC dan yang TC ya, Telkom. Nah, untuk fisiknya dulu kita bahas ya, teman-teman. Fisik eksteriornya kita lihat di sini. Untuk PTT-nya, ini dua-duanya udah pakai plastik warna orange. Kalau yang PDC itu dia kotak-kotak bintik-bintiknya. Kalau yang TC itu bulat-bulat, teman-teman ya. Itu bedanya. Kemudian kalau untuk ketebalan lebih tebal yang PDC. Untuk tampilan depan layarnya lebih besar PDC dan lebih bening PDC ya. Cuman ada perbedaan teman-teman. Kalau yang TC 988 Plus ini dia bisa 3 standby. Kalau yang PDC 99 Pro itu hanya 2 standby. Nah, dari sebelah kanan di sini yang berbeda lagi teman-teman ya. Ini kita bisa lihat ada satu tambahan slot lagi untuk yang PDC. Kita coba buka ya. Saya malah belum pernah buka nih, tapi ada tulisan TF di sini. Apa maksudnya TF itu? Kita coba lihat teman-teman ya. Apakah di situ ada tambahan untuk memori? Karena saya belum pernah buka juga ini. Ini barusan ini. Nah, kita buka teman-teman ya. Oh, nggak ada. Dia hanya seperti ini teman-teman. Jadi seperti jack-jack AT Cina yang lain, Bofeng ya. Jadi seperti itu. TF itu ternyata ya cuman untuk transfer data mungkin ya. Tulisannya disingkat TF. Dan ini rapat teman-teman ya. Mungkin kan kena air hujan nggak apa-apa ya. Karena ini rapat dan terus terang saya juga suka tutupnya ini. Dia plastik teman, jadi awet. Ini awet. Jadi ini bukan HT biasa, namanya POC. Semuanya dibuat dengan kondisi yang bagus ya. Plastik semua, PTT juga plastik. Kemudian keduanya juga menggunakan SIM cardnya yang besar teman-teman ya. Yang besar, yang seperti HP-HP jadul ya. Kemudian dari sisi atas sama-sama antenanya itu di tengah untuk yang GSM-nya. Untuk yang di sebelah kanan sendiri itu untuk yang analognya teman-teman. Dari sisi belakang ini hampir sama ya. Cuman saya rasakan untuk yang SMP ini lebih tebal baterainya ya. Coba kita lihat speknya baterainya ya. Kita coba biar aja mati langsung ya. Kita coba lihat spek baterainya. Nah, ini yang SMP, ini yang Telkom. Wah, ternyata spek baterainya sama teman-teman. Oh, ternyata sama ya. Cuman kelihatan gemuk tadi ya. Sama teman-teman. Yang membuat gemuk itu mungkin karena ini ya, ketebalan HT-nya memang lebih tebal yang PDC. Jadi seolah-olah tadi baterainya tebal teman-teman ya. Nah, di situ
tertulis semua analognya 10 watt. Ini juga 10 watt. Sama-sama 10 watt. Luar biasa ya. Jadi Anda nggak perlu bawa 2 HT VHF UHF, nggak perlu. Anda cukup satu ini aja udah VHF UHF 10 watt. Kemudian nggak perlu bawa POC sendiri-sendiri, POC dengan HT. Ini sudah jadi satu, POC dan HT analog ya. Dan yang luar biasa lagi, ini bisa jadi repeater teman-teman untuk dari POC to analog, analog to POC. Sehingga Anda bisa terhubung dengan teman-teman yang mungkin hanya menggunakan, atau keluarga yang menggunakan POC saja dan Anda menggunakan HT. Seperti itu. Jadi tinggal dipilih apakah analognya kita mau pakai UHF atau VHF. Jadi bukan jadi repeater analog ya, bukan. Tapi repeaternya cross. Jadi cross antara POC-nya dan analog, seperti itu. Bukan analog to analog untuk repeaternya. Oke, kemudian dari sisi menu-menunya ya teman-teman. Sisi menu-menunya itu kalau yang Telkom ini lebih enak ya. Jadi kita udah bisa kasih nama di Telkom ini, bisa kasih nama memorinya. Kalau yang di SMP ini belum bisa teman-teman, belum bisa dikasih nama. Hanya bisa nyimpan frekuensi tapi nggak bisa dikasih nama. Untuk kualitas audionya itu lebih bening yang PDC untuk audio ya, audio speakernya. Tapi secara kekerasannya lebih keras yang Telkom ya, karena speakernya besar. Sorry teman-teman, batuk ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Receive sama-sama, dua-duanya sisipnya juga sama aja. Kemudian suara speaker, suara mikrofon. Nah ini kita coba ya teman-teman ya. Kita mau coba untuk suara speakernya seperti apa. Kita akan, bukan suara speaker, suara mikrofonnya ya. Jadi ini kita akan tes suara mikrofonnya. Ini dikasih low dulu, low power. Oke. Kita coba di sini low power, ini juga low power. Sabar, kita rubah dulu yang atas ya. Ke atas mana? Nah ini, pakai ini ya. Oh ini memori teman-teman. Oke, sorry, kita rubah ke VFO dulu. Sabar, mana VFO-nya ya? Kok nggak kebaca VFO-nya? Sabar teman-teman. VFO-nya. Oh ini, VFO-nya pakai ini. Sorry, lupa. VFO pakai ini. Oke, VFO udah. Low power kita rubah dulu ya. Aduh, sorry. TX power kalau, nah ini memang tampilannya bening banget kalau untuk yang SMP ini ya. Ini cocok buat bawa bapak ya, yang atau teman-teman yang udah kurang-kurang jelas lihat, ini enak banget kalau pakai yang PDC ini yang SMP. Nah kita akan coba teman-teman ya. Ini volume kecilin. Kita coba. Ada monitornya di sini. Ini jam 10 ya, jam 10. Saya dekatin mikrofonnya, deketin sini lah. Ya mudah-mudahan nggak mati rekamannya. Coba ya. 1 2 3 1 2 3 3 2 1 menggunakan Telkom TC 988 plus. 1 2 3 3 2 1 menggunakan SMP PDC 998 Pro. Ini menggunakan TC 988 plus. Ini PDC 99
Pro 99 Pro 988 plus. Oke teman-teman, jadi kalau kekencengannya hampir sama, cuman lebih treble, lebih clear itu di yang 988 plus ya untuk kualitas audionya. Tapi sama-sama kenceng ya. Kalau yang untuk yang SMP itu tuh cenderung ngebass suaranya, cenderung ngebass. Kalau yang ini treble-nya keluar ya, high treble-nya, medium treble-nya keluar, sehingga clear ya untuk yang Telkom. Kita dengarkan langsung di sini seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua ya, ini semuanya dua-duanya udah, kalau hujan-hujanan nggak apa-apa teman-teman ya, dua-duanya ini hujan-hujanan. Jadi buat teman-teman yang mungkin di tempat bencana, atau mungkin yang mau naik gunung, atau mau yang touring, ini bisa dipakai kalau pakai antena bawaan. Asal jangan pakai antena luar teman-teman ya. Kalau antena luar dia resipnya berkurang, tapi kalau antena bawaan cukup oke, cukup mumpuni. Dan untuk yang PDC 998 Pro ini antenanya bagus teman-teman ya, nggak perlu diganti antenanya. Kalau yang Telkom TC 988 Plus ini antenanya saya pakai UV17L ya. Jadi lebih baik diganti yang seperti ini supaya oke teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman mungkin nanti ada pilihannya di perbedaannya itu ya di layarnya ini, kemudian juga di suaranya, ini suara speaker, dan juga di kualitas mic-nya, mic transmittingnya. Dan kalau receipts dua-duanya sama teman-teman ya, dua-duanya sama aja. Justru malah kepekaannya lebih peka di receipt di 800 teman-teman ya, jadi enak banget. Dan pasti teman-teman juga tanya kekuatan baterainya gimana ya. Baterainya bagus, kuat. Sehari saya biasa kalau pakai untuk monitor aja, ini bisa 3 hari 4 hari baru saya cas ya. Ini Type C di sini, kemudian ini juga sudah Type C sini ya teman-teman. Nah, kalau untuk dibilang mana yang lebih irit kalau standby lama lebih irit itu yang ini ya teman-teman ya, karena kualitas layarnya jauh lebih bening yang PDC 998, sehingga daya yang digunakan juga lebih besar ya, karena layarnya juga lebih besar, dayanya digunakan juga lebih besar. Untuk monitor aja dia sudah lebih besar daripada yang Telkom ini. Nah, ini memang sudah sesuai dengan harganya teman-teman. Kalau yang ini udah kelasnya kelas atas ya, maksudnya sudah full speknya, jadi layarnya udah bening banget, sehingga kalau kita pakai ini nggak terasa kita menggunakan POC global ya. Dikiranya Android teman-teman ya, kalau udah layar kayak gitu kan bening, dikiranya Android. Jadi bisa ada menu wifi-nya, nggak ada di sini teman, nggak ada wifi, nggak ada bluetooth ya, hanya ada sinyal Telkomnya atau sinyal Indosat kalau Anda pakai kartu Indosat seperti itu teman. Nah, jadi buat teman-teman semua tinggal Anda pilih aja, Anda pilih yang mana ya. Oke, kita tes power dulu ya. Nah, ini kita karena POC-nya udah off, kita bisa tes power ya. Nah, ini POC-nya kita offin dulu apa ya. Jadi POC-nya kita akan off-kan dulu teman-teman ya. Kita off-kan dulu POC-nya. Kita off-kan dulu. Sebentar. Mungkin di sini ya settingannya. Work mode kita pakai analog aja, karena kita mau tes wattnya ya teman-teman. Ini juga betul sama aja. Kita masuk di setting, kemudian cari work mode-nya juga kalau ada. Nah, ini kita pakai analog saja karena kita mau matikan ini ya, kita mau copot antenanya, jadi biar nggak bermasalah nantinya. Jadi POC-nya udah off, ini kita bisa lepas.
karena nyangkut teman-teman ya, nyangkut kalau kita nggak lepas nyangkut. Nah ini kita lepas. Nah ini sekarang kita coba di VHF dulu ya teman-teman. Kita langsung high power aja ya. Untuk ngetes itu langsung ke high power. Sebentar, ini agak lambat, ini dulu ya. Kita setting di high power. Oke. Di 145.000. Ini di kita rubah dulu ya powernya high. Nah sudah high di 145. Oke, kita akan cek ya power teman-teman. Ini kita cek yang Telkom terlebih dahulu. Nah kita coba lihat powernya berapa ya, 10,4, 10,5, 10,4 ya watt di VHF. Kita coba di UHF nya, 435, 8,9, 8,8 watt. Kalau di 350 kita coba lihat apakah bisa mancar di 350. Bisa teman-teman, 4,6. Oke, mantap. Jadi dia bisa di 3 band. Nah sekarang kita akan coba tes yang PDC ya. Kita coba tes yang PDC teman-teman. Nah, kita coba di sini. Ya, oke. Kita coba lihat tes. 10 watt ya. Pas 9,9. Jadi sebenarnya 10 watt ini. Ya 9,9 watt. Ya kurang dikit banget 10. Oke. Kita coba di 435-nya. Apakah ini lebih besar atau lebih kecil lagi dari yang Telkom? Oh, lebih kecil lagi teman-teman, 7 watt. Di 350. Nah, lebih kecil lagi, 2,9. Oke, tidak ada masalah teman-teman. Jadi untuk power ya memang lebih besar yang Telkom ini. Tapi bedanya tipis ya. Bedanya tipis banget. Jadi 145 tadi ini 10,4, ini dia 9,9. 9,9 watt. Atau sekitar 10 watt lah ya. Diskon. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Udah kita tes untuk powernya. Jadi buat teman-teman hati-hati, pakai Rade ini bukan main-main, powernya besar ya. Bukan power yang kecil, tapi powernya besar. Salah nggak ini? Oh nggak, ini ya. Karena sama antenanya. Kalau yang di tengah sama ya. Kalau yang di pinggir beda tadi kan. Nah, tapi yang di tengah sama. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, inilah POC yang sebenarnya POC hybrid. Jadi kalau Anda mengatakan ya buat apa pakai POC, pakai HP saja. Nah, ini POC hybrid bukan hanya sekedar POC ya, tapi ada analognya sehingga lebih komplit untuk komunikasinya. Ketika sinyal dari provider tidak ada, ya sudah kita menggunakan sinyal yang ada di analognya, sinyal di Orari ataupun di Rapi atau di sinyal komersial atau di pemerintah, mungkin kalau Anda kerja di pegawai itu bisa dipakai teman-teman ya. Jadi komplit banget. Dan terus apakah ini bisa nyeken? Bisa teman-teman ya, bisa nyeken juga.
Apakah ini bisa connect ke radio-radio yang nggak ada layarnya? Bisa, teman-teman, nggak ada masalah. Artinya ini sudah ready untuk bisa digunakan dimanapun, kapanpun Anda berada. Ini adalah POC hybrid, dan dua-duanya ini ya kalau saya anggap sih kembar ya. Maksudnya keunggulannya itu sama. Maksudnya keunggulan dari ininya ya, garis besarnya itu sama. Cuman ada beberapa hal yang memang di PDC lebih banyak karena dia harga juga jauh lebih mahal daripada yang Telkom ini. Oke teman-teman, itu dia perbandingannya antara Telkom TC 988 Plus dan SMP PDC 998 Pro yang udah kita ulas di kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau mencari ATPOC komplit yang powernya nggak main-main, 10 watt teman-teman, dan ini bisa menjawab kebutuhan Anda, POC maupun HT biasa ada semua dalam satu alat ini. Dan tentunya ini juga bisa dipakai di medan yang berat, hujan-hujanan, atau di tempat yang ekstrim, bisa digunakan teman-teman. Kedua-duanya ini sudah tahan air. Tapi kalau waterproof, dicemplungin, mungkin kalau sebentar aja nggak apa-apa. Kalau lama-lama saya belum tahu. Karena di DOS-nya belum ada sertifikat IP68-nya ya. Jadi belum berani. Tapi kalau dari manualnya itu ada. Udah waterproof, tapi saya belum berani teman-teman. Tapi nanti kalau ada kesempatan, kita kalau ada 2 unit nanti kita tes satu ya. Kita coba satu, kita celupin seperti apa jadinya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjawab kebutuhan Anda dalam perjalanan, baik itu mau touring, baik itu mau naik gunung, baik itu bekerja sebagai SAR atau mungkin tim rescue, baik itu mau dipakai untuk mudik lebaran, ini semuanya oke. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kicari itu yang dari Zulu 73. Bye-bye.